Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kina Febrianti dari kelas 11 PS6 akan memenuhi tugas BK. Saya akan menjelaskan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medis, hanya petunjuk atau resep dokter. Pasti teman-teman sudah sering dengar kata-kata narkoba kan? Pada berita di TV sebenarnya narkoba itu apa sih? Kenapa sampai bahaya? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sistematis maupun semi-sistematis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang dan dapat menyebabkan kecanduan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba dan menimbulkan kecanduan pada pemakaiannya. Bahan induktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, menyebabkan kecanduan. Yang kedua, menyebabkan sakit. Yang ketiga, menurunkan prestasi. Yang keempat, gangguan psikologis. Yang kelima, kehilangan akal sehat. Bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena apabila sudah ketergantungan, biasanya mereka akan melakukan apapun demi mendapatkan narkoba. Apabila tidak memiliki uang untuk membeli, mereka tidak segan untuk mencuri, merampok, dan lain-lain. Jenis-jenis narkoba. Yang pertama, ganja atau cimeng marijuana. Dampak buruknya yang pertama menyebabkan ketergantungan, yang kedua hilang ingatan sementara, yang ketiga distorsi ruang dan waktu, yang keempat dehidrasi, yang kelima euforia atau amat menyenangkan, yang keenam kehilangan kendali dan keseimbangan, yang ketujuh perubahan emosi atau perasa. Yang kedua, heroin atau serbuk putih atau putau. Dampak buruknya yang pertama ketergantungan, yang kedua badan kurus, pucat, kurang gizi, yang ketiga impotensi, yang keempat infertilitas pada wanita, yang kelima pemakaian dengan alat suntik dapat menyebabkan HIV atau AIDS atau hepatitis B dan C. Yang ketiga, kokain atau pasta koka. Dampak buruknya yang pertama euforia, yang kedua mengurangi jumlah dopamin, yang ketiga menimbulkan gejala psikosis atau gangguan mental, yang keempat keluar ingus atau pusing-pusing dan muntah-muntah, yang kelima sel otak akan tergantung pada kokain untuk dapat berfungsi normal. Yang keempat, sabu atau methamfetamin. Dampak buruknya yang pertama otak sulit berpikir dan konsentrasi, yang kedua perilaku menjurus pada kekerasan, yang ketiga berat badan menyusut, infonten, halusinasi, yang keempat paranoid atau curiga berlebihan, yang kelima kerusakan pembuluh darah otak yang dapat berlanjut menjadi stroke. Yang kelima, ekstasi atau ineks. Dampak buruknya yang pertama, rasa senang dan euforia. Yang kedua, nafsu makan berkurang. Yang ketiga, banyak berkeringat dan mual. Yang keempat, gerak badan tak terkendali. Yang kelima, tekanan darah naik. Dan yang keenam, denyut jantung dan nadi bertambah cepat. Yang keenam, morfin. Dampak buruknya yang pertama, euforia. Dua, nyeri tubuh, yang ketiga berkeringat, yang keempat menggigil, yang kelima gangguan tidur, yang keenam ketergantungan, dan yang ketujuh kematian karena overdosis. Ciri-ciri orang yang menyalahgunakan narkoba. Yang pertama, prestasi di sekolah atau di tempat kerja turun mendadak. Yang kedua, pola tidurnya berubah, malam suka begadang dan pagi hari sulit dibangunkan. Ketiga, selera makan berkurang.
Dan yang terakhir, yang keempat, banyak menghindari pertemuan dengan keluarga karena takut ketahuan. Yang kelima, banyak mengurung diri di kamar dan menolak diajak makan bersama. Yang keenam, bersikap lebih kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya. Penyalahgunaan narkoba selain dapat menyebabkan masalah-masalah yang tadi dijelaskan juga dapat menyebabkan masuk penjara loh. Pemakai narkoba dipenjara 4 tahun dengan pasal 127 ayat 1. Pengedar narkoba dipenjara 20 tahun pasal 114 ayat 1. Cara mencegah penyalahgunaan narkoba: yang pertama, dekat dengan keluarga, jauhi pergaulan bebas, menanamkan nilai agama sejak dini, fokus pada hal-hal yang positif, hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga, mengembangkan bakat dan percaya diri, tolak tawaran-tawaran yang mencurigakan. Jadi, tahu kan kenapa narkoba itu bahaya? Yuk bersama-sama jadi generasi anti narkoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.